Oh, itu apa Mbak? Oke, ya. Oke. Anak-anak, kita sebelum mulai Zoom, mari kita menghadap kepada Tuhan terlebih dahulu ya, Nak. Kita akan berdoa supaya nanti lancar semuanya dalam kita mengikuti Zoom. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau pertemukan kembali kami bersama anak-anak-Mu, walau hanya melalui Zoom. Tuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu terhadap kami semua, perlindungan-Mu sepanjang kami beristirahat malam, dan pagi hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar melalui Zoom, kiranya Tuhan pimpin kami, sertai kami, sehingga kami bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh guru kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar Tuhan mulai dari awal hingga akhir nanti. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, sudah disiapkan semuanya bukunya? Nah, buku apa anak-anak yang kita siapkan? Kalian siapkan hari ini? SMA 8. Kamu siapkan buku apa? Pema ya? Pema 8 dan alat tulis. Nah, anak, nanti kalian akan melihat video. Nah, betul-betul melihat dengan cermat, ya. Jangan hanya didengarkan, dilihat. Kenapa kalian harus melihat? Karena nanti Bu Kris akan memberikan beberapa pertanyaan, ya, pertanyaan yang harus kalian jawab secara langsung, bukan untuk dijawab di rumah, maaf di rumah, dikirim, namun secara langsung, ya. Kalian harus simak semuanya. Nanti kalau mau menjawab di mute ya, itu dibuka ya speakernya, ya speakernya dibuka. Nah, sekarang kalian Bu Kris akan buka dulu untuk videonya, ya video dan buku kalian nanti bisa membukanya. Kalian perhatikan di video dulu ya. Nah, nanti yang tidak datanya terlambat ya biar aja nggak bisa mengikuti ya. Jadi ini ada 3 anak yang berapa Bu yang hadir? 12, berarti 4 anak yang satunya siapa? Mei, Tegar, April, dan siapa yang satunya? Oh, Ren. Mana Ren? Ren kok enggak ada? Oke, enggak apa-apa. Supaya waktunya bisa tepat nanti ya. Ini Bu Kris akan pertontonkan dulu videonya. Maka kalian simak baik-baik. Monggo Bulen. Nah, perhatikan ya. Kalau kalian juga akan membuka buku, boleh. Bukunya dibuka di halaman 94. Assalamualaikum kelas 6 yang hebat. Semangat, sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matahari, bumi, dan bulan.
Fokus kita pada pembelajaran kali ini adalah gerakan bulan dan akibatnya. Anak-anakku, kalian tahu kan, jika bulan adalah salah satu anggota tata surya yang merupakan satelit bumi. Kalian coba lihat di layar. Bulan berbentuk bulat, mirip dengan bola yang sering kalian gunakan untuk bermain atau olahraga, kan? Nah, bagaimana dengan sinarnya yang kekuningan? Apakah bulan memiliki cahaya seperti matahari? Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan yang memancar di malam hari adalah sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bulan. Sebagai satelit bumi, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berrotasi, berevolusi terhadap bumi, dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan-penjelasan berikut ini. Gerakan rotasi bulan. Bulan berputar pada porosnya. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi bulan terhadap bumi. Kala rotasi bulan dan kala revolusi bulan adalah 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik. Dengan kala rotasi bulan yang sama dengan kala revolusi bulan terhadap bumi, menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama. Dengan demikian, jika kita mengamati permukaan bulan dari bumi, hanya dapat mengamati satu permukaan saja, sedangkan permukaan lainnya tidak teramati. Untuk mengamati permukaan bulan lainnya, para ilmuwan meluncurkan pesawat ruang angkasa ke permukaan bulan yang tidak pernah menghadap ke bumi, sehingga kita bisa melihat bagaimana bentuk bulan sampai saat ini. Yang kedua yaitu gerakan revolusi bulan terhadap bumi. Revolusi bulan terhadap bumi adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Akibat gerakan bulan ini adalah perubahan penampakan bulan. Penampakan bulan tersebut dapat berbentuk bulan mati, bulan sabit, bulan separuh, bulan bungkuk, dan bulan purnama. Sebenarnya perubahan penampakan bulan karena luas permukaan bulan yang terlihat dari bumi berubah-ubah sesuai kedudukan bulan terhadap matahari dan bumi. Secara garis besar penampakan bulan dilihat dari bumi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Bulan baru atau bulan mati. Pada saat terjadi bulan baru, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga permukaan bulan yang gelap atau tidak terkena sinar matahari menghadap ke bumi. Oleh karena itu, bulan tidak terlihat dari bumi. Yang kedua, kuartir pertama. Dari posisi bulan muda atau bulan mati, bulan beredar ke arah posisi kuartir pertama, begitu meninggalkan posisi bulan muda. Bulan sudah terlihat seperti bentuk sabit. Bulan sabit terus makin besar sampai membentuk setengah lingkaran. Pada saat ini, bulan berada di kuartir pertama. Yang ketiga, kuartir kedua atau bulan purnama. Pada posisi ini,
Bumi berada di antara bulan dan matahari. Seluruh permukaan bulan yang terang atau terkena sinar matahari menghadap ke bumi. Oleh karena itu, bulan terlihat lingkaran penuh dari bumi disebut bulan purnama. Yang keempat yaitu kuartir ketiga. Dari posisi bulan purnama, bulan beredar ke arah kuartir ketiga begitu meninggalkan posisi bulan purnama. Bulan sudah mulai mengecil menjadi bulan sabit, penampakan bulan terus mengecil sampai terlihat sampai posisi pada kuartil pertama dari kuartir ketiga. Dari kuartir ketiga, beredar kembali ke bulan baru atau bulan mati. Revolusi bulan dan rotasi bulan mengakibatkan terjadinya pasang naik dan pasang surut. Ketika pasang naik, permukaan air laut akan naik. Sebaliknya, jika pasang surut, permukaan air laut akan turun. Pada saat bulan berevolusi terhadap bumi, air laut di bagian bumi yang menghadap bulan akan tertarik gravitasi bulan sehingga terjadi pasang naik. Sebaliknya, air laut di bagian bumi yang tidak menghadap bulan akan pasang surut. Yang ketiga yaitu gerakan revolusi bulan terhadap matahari. Bulan sebagai satelit bumi selalu mengikuti pergerakan bumi ketika bumi berevolusi terhadap matahari. Maka, bulan pun berevolusi terhadap matahari. Dalam setahun, bulan mengelilingi matahari sebanyak 1 kali dan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Oleh karena itu, dalam setahun ada 12 bulan. Bumi dan bulan adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri. Jika bulan atau bumi terkena cahaya matahari, maka pada bagian belakang bulan atau bumi akan terbentuk bayangan. Karena ukuran matahari jauh lebih besar daripada ukuran bulan atau bumi, maka terbentuk 2 macam bayangan berbentuk kerucut, yaitu umbra dan panumbra. Umbra atau bayangan inti adalah bayangan di bagian tengah yang sangat gelap. Panumbra atau bayangan semu adalah bayangan samar-samar di sekeliling umbra. Jika dalam peredarannya, bumi memasuki bayangan bulan atau bulan memasuki bayangan bumi, maka akan terjadi gerhana. Ada 2 macam gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan, serta matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bulan memasuki bayang-bayang bumi atau cahaya matahari ke arah bulan terhalang oleh bumi. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di panumbra dan umbra yang berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Ketika bulan berada di panumbra disebut gerhana bulan penumbra. Ketika bulan sebagian berada di penumbra dan sebagian lagi berada di umbra disebut gerhana bulan sebagian. Sedangkan ketika bulan berada di umbra disebut gerhana bulan total. Gerhana bulan total berlangsung selama kurang lebih 1 jam 40 menit. Gerhana matahari.
Gerhana matahari terjadi pada saat bulan baru. Pada saat gerhana matahari, bulan di antara matahari dan bumi, serta matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sehingga bumi memasuki bayang-bayang bulan atau cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Gerhana matahari dibedakan atas gerhana matahari sebagian, gerhana matahari total, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah umbra. Gerhana matahari total berlangsung selama kurang lebih 6 menit saja. Nah, sekarang gerhana matahari sebagian adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah penumbra. Orbit bumi dan orbit bulan berbentuk elips. Oleh karena itu, jarak bumi-bulan tidak selalu sama, tetapi berubah-ubah. Ketika terjadi gerhana matahari cincin, letak bumi-bulan pada jarak terjauh sehingga kerucut umbra bulan lebih pendek daripada jarak bumi-bulan. Dan bumi terkena perpanjangan kerucut umbra bulan. Anak-anakku, jangan sekali-kali melihat langsung pada saat terjadi gerhana matahari ya. Pada saat gerhana, sinar matahari masih sangat menyilaukan jika dilihat langsung oleh mata kita. Tetapi, jika kalian menggunakan alat pelindung, maka kalian bisa melihat matahari. Akibat yang selanjutnya yaitu penentuan penanggalan kalender berdasarkan gerak bumi dan bulan. Yang pertama, kalender Masehi. Kalender Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi terhadap matahari. Yang kedua yaitu kalender Hijriah. Kalender Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan terhadap bumi. Sekali berevolusi terhadap bumi, bulan membutuhkan waktu selama 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik. Kala revolusi bulan terhadap bumi ini dimanfaatkan oleh umat Islam untuk menentukan tahun Hijriah atau Komariah. Jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah berselang-seling 30 dan 29 hari. Dengan demikian, satu bulan dibulatkan menjadi 29,5 hari. Akibat pembulatan ini, maka pada tahun Hijriah pun ada tahun Kabisat yang jumlah harinya 355 hari. Dalam 30 tahun, terdapat 11 tahun Kabisat. Satu tahun Hijriah lamanya 354 hari, sedangkan satu tahun Masehi lamanya 365 hari. Oleh karena itu, tahun Hijriah lebih cepat 11 hari daripada tahun Masehi. Hal ini menyebabkan hari-hari besar bagi umat Islam selalu berubah-ubah, lebih cepat 11 hari daripada tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Demikian tadi penjelasan tentang bulan dan gerakannya serta akibatnya. Pelajari lebih dalam. Jika masih belum mengerti, ulangi lagi dan ulangi lagi sampai kalian menemukan pemahaman yang benar-benar bisa membuat kalian mengerti. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa sudah jelas? Ayo coba. Gimana menurut kalian? Jelas apa enggak? Ayo. Jelas ya?
Sudah ya bulan. Oke. Oke. Gimana Vano? Sudah jelas? Jelas belum? Jelas. Sudah ya. Nanti kalian kalau belum jelas bisa diulangi. Videonya diulang lagi. Kan itu sudah di-download. Jadi tidak begitu banyak memakan kuota. Ya. Nah, ini kalian kalau sudah jelas, Bu Kris akan memberikan beberapa pertanyaan melalui gambar yang akan ditayangkan berikut ini. Dan Bu Kris minta dijawab ya. Ini jawabnya secara langsung saja. Pertanyaannya mudah. Kalau kamu perhatikan pasti bisa. Nah, perhatikan gambar di sini. Ya, ini coba kalian perhatikan anak-anak. Ini gambar apa ya? Coba siapa yang bisa menjawab ini? Gambar apa ini? Bulan matahari. Hah? Bulan matahari ya, apa? Gerhana apa ini? Gerhana bumi. Hah? Ada gerhana bumi. Gerhana? Gerhana bulan. Matahari. Nah, yo gerhana matahari oleh. Perhatikan di sini. Ya, Bu Kris akan menjelaskan ini. Gerhana ini adalah gerhana matahari. Kenapa gerhana matahari? Karena ini bumi, ya. Bumi ini bisa dilihat ya Bu. Bu Kris pakai mouse bisa. Bu Kris pakai mouse ini bisa dilihat anak. Hah? Saya pakai ini, pakai mouse menjelaskan gambar ini bisa. Oh. Oke. Kamu lihat saja yang kuning itu anak-anak. Yang kuning ini adalah matahari, sudah jelas toh. Di sini ada keterangannya. Terus belakang sendiri bumi, yang tengah itu bulan. Jadi sinar matahari ini sebetulnya langsung ke bumi itu dihalang-halangi oleh siapa anak-anak? Oleh bulan. Nah, ini terjadi saat matahari, bulan, dan bumi itu tepat pada garis lurus. Jadi satu apa ya? Satu arah. Ya, satu arah. Pas di tengah di situ bumi tidak bisa menerima sinar matahari karena terhalang oleh bulan. Itu disebut gerhana apa lu? Gerhana matahari. Ya. Nah, kapan terjadinya gerhana matahari? Ayo, siapa bisa? Ayo. Coba kapan terjadinya gerhana matahari itu? Bukan bulan, bukan tahun loh ya ini. Nah, apa? Terjadi saat 6 jam. tuh. Itu kan perjalanannya hanya. Saat apa? Siang apa malam? Gitu aja. Siang Bu. Siang hari. Siang Bu. Ya, siang. Pada saat matahari itu tepat di atas kita, ya. Di atas kita jam berapa kira-kira di atas kita? 12 Bu. Jam 12. Jadi saat jam 12 itu apabila matahari itu gelap ya seperti ini, jadi seperti malam. Kalau terjadi gerhana matahari itu kita tidak bisa menerima sinar matahari. Jadi bumi yang ada di daerah kita, di Indonesia khususnya, ya, itu tidak terlihat. Ya mungkin di daerah di baliknya Indonesia
bisa melihat matahari sebagian. Tapi pas yang kita lihat itu gelap gulita seperti malam hari. Nah, itu disebut gerhana matahari total. Ya, nggak bisa melihat apa-apa. Biasanya itu hewan ayam itu sudah cukuruyuk gitu. Dikira apa? Sudah pada tidur, nggak ada semua hewan-hewan yang misalkan sedang di ladang, dia pulang karena dikira itu malam hari. Ya, jadi itu terjadinya gerhana matahari. Ya, jelas ya anak-anak? Nah, berjalannya berapa jam atau berapa menit tadi? 6 menit, Bu. Ya, 6 menit kalau gerhana matahari cuma sebentar. Kenapa? Nah, kenapa? Revolusinya itu lebih cepat. Ya. Tetapi kebalikannya anak-anak ya. Kebalikannya yaitu gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua coba perhatikan. Yang kedua belum. Nah, ini gambar yang kedua. Ini gerhana apa coba? Gerhana Gerhana apa? Gambar gerhana bulan. Gerhana bulan. Kenapa kamu bisa menyebut gerhana bulan? Ayo. Karena posisinya lurus, Bu, sama bulan. Posisinya lurus sama bulan. Oke, siapa yang bisa menjawab lebih sempurna? Ya. Karena bulannya dari belakangnya bumi. Tepat sekali, Laika. Bulannya berada di belakangnya bumi. Kok bisa? Ayo. Apa tahu? Kok bisa ya? Ayo. Apa bisa menjawab nih? Boleh dibuka speakernya. Ayo jawab ya. Masih lama loh. Ini baru berjalan 30 menit. Nanti pertanyaannya tambah banyak nih. Kalau enggak ada yang jawab. Ayo. Kenapa? Ya, disebut gerhana bulan. Dan kapan itu terjadinya gerhana bulan? Nah, pada saat apa? Malam hari. Saat bulan yang bagaimana? Ini ada keterangan. Bulan purnama, bulan Persia, terus sorry. Ada bulan purnama, bulan sebagian, bulan sabit, bulan apa tadi kan ada ya? Itu disebut bulan sabit, ada bulan setengah, ada bulan purnama. Nah, pada saat bulan apa coba terjadi gerhana bulan itu? Bumi. Hah? Pada saat Mengelilingi bumi. Oh, pada saat bulan mengelilingi bumi. Oke, yang lain? Nah, Silvano sudah menjawab. Yang lain, ayo jawab. Bumi dan matahari membentuk garis lurus. Bumi dan matahari membentuk garis lurus ya. Yang lain, garis lurus berada di mana ini? Ayo. Ya. Kamu buka juga boleh nih. Di halaman berapa itu? Di halaman 82, Bu. ya, 82 ada gerhana bulan. Ya. Ya, bagaimana ini? Mana ki cewek kok like toh? Yang lain mana? Ada Vika,
Ada Bleska mana suaranya? Nah, Bu Kris kangen dulu ya sama suara-suaramu. Ya, masih banyak ini waktunya tanya jawab. Ayo. Nah, ini Bu Kris akan jelaskan lagi bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu terjadi pada saat malam hari. Loh, kok bisa, Bu? Iya. Bulan itu apakah bulan itu mengeluarkan cahaya? Yo. Apakah bulan itu mengeluarkan cahaya? Tidak. Iya. Bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri. Dia bisa bersinar karena apa? Ada pantulan matahari. Benar, Bu. Matahari. Mata ya pinter. Iya, Ben ya? Sama, Ben. Karena ada pantulan dari sinar matahari sehingga bulan ini bisa bersinar. Tapi tepatnya di mana? Ya, tepatnya di mana kalau bulan itu bisa kena sinar matahari? Tepatnya pasti di sebelah. Jadi pada saat bulan itu bisa secara langsung, ya, secara langsung bisa kena sinar, pantulan sinar matahari. Jadi pada waktu malam, ya, pada waktu malam bumi tidak bertatapan dengan matahari, ya, tidak bertatapan secara langsung dengan matahari, tetapi ada bulan yang memiliki yang dipantul, ya, mendapatkan pantulan dari matahari itu kelihatan di bumi. Itu pada saat bulan itu penuh. Bulan itu penuh atau disebut dengan bulan purnama. Ya, bulan purnama. Bulan purnama itu kalau kamu melihat saat malam hari, bulannya itu bulat dan semua itu terang, ya, terang. Bulat dan terang. Sehingga pada saat ada gerhana, oh ya, saat ini sebetulnya bulan itu harus bersinar bulat. Tetapi kok hari ini tidak ada bulan bulat ya? Nah, tidak ada bulan bulat sehingga ya dalam waktu sebentar ya itu hanya terjadi berapa menit ya itu akan kembali ini bulan ini akan mengelilingi bumi ya berputar bersama-sama dengan bumi berputar akan kelihatan kembali. Nah, kelihatan sedikit. Siapa yang pernah melihat gerhana bulan? Saya, Bu. Ya. Nah, kamu perhatikan dari awal. Bulan itu perhatikan, misalkan biasanya ada informasi ya di media sosial itu nanti tanggal sekian ada gerhana bulan. Mulailah kamu melihat awal dari gerhana itu. Jadi awal terus kamu perhatikan sampai bulan itu betul-betul hitam semua, tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Kalau Bu Kris melihat gerhana bulan sering, tapi kalau melihat gerhana matahari itu hanya melihat dengan itu air. Saya taruh di baskom atau di ember gitu ya. Dilihat ke bawah, dilihat mataharinya, taruh di depan, dilihat mataharinya. Atau zaman sekarang kita nggak usah pakai itu, kita lihat saja di televisi. Nah,
Jadi kalau gerhana bulan itu waktunya purnama tapi tidak purnama. Dari awalnya purnama, tapi di bagian mana? Terus kecil gitu ya. Berkurang sehingga terakhir itu habis kemudian gelap. Nah, setelah gelap itu akan kelihatan sedikit tadi sudah kamu lihat pada saat melihat video ya, Nana. Nah, itu kalian pasti bisa terjadi pada siang hari. Nah, sudah jelas anak-anak? Nah, sudah jelas? Ya, jadi ya, oke. Jadi perbedaannya di mana sekarang? Perbedaan dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Bedanya di mana ini? Ayo, oke. Waktunya, Bu. Waktunya. Nah, boleh waktunya. Gerhana matahari waktunya? Waktunya 6 menit. waktunya 1 menit. Siang apa malam? Siang. Nah, kalau gerhana bulan? Malam. Malam. Iya. Nah, letaknya juga berbeda, anak-anak. Kamu jangan sampai lupa. Gerhana matahari itu matahari ditutupi oleh apa? Bulan. Bulan. Jadi tempatnya ini di tengah ini adalah bulan. Belakangnya bumi, itu gerhana matahari. Sedangkan gerhana bulan itu buminya di tengah. Yang di belakang adalah bulan. Tapi letaknya tetap dalam satu garis lurus, ya. Nah, tadi di YouTube di video sudah dijelaskan. Jadi bumi itu bergerak, berrotasi dan berevolusi mengelilingi matahari itu secara bersamaan. Makanya bulan itu disebut satelit daripada bumi. Temannya berjalan, ya anak-anak. Teman berjalannya bumi dan matahari. Bumi itu selalu ditemani oleh apa? Bulan. Tapi revolusinya itu lebih cepat 11 hari dalam 1 tahun. Jadi revolusi bulan itu berbeda dengan revolusi bumi dalam mengelilingi matahari. Kalau bumi mengelilingi matahari itu kala revolusinya 365 hari. Kecuali tahun kabisat. Kalau tahun kabisat 366 hari. Ya, sedangkan revolusi bulan itu hanya 355 hari. Sehingga ada perbedaan 11 hari. Nah, ya toh? Nah, kalian tahu enggak bagaimana penanggalan dari akibat dari revolusi bulan dan bumi itu? Jadi kan di sini tadi sudah dijelaskan, tapi Bu Kris juga merasa itu terlalu cepat ya. Jadi begini anak-anak, revolusi bumi terhadap bulan ya itu waktunya 365 hari.
Makanya akibatnya penanggalannya itu kan sudah terhitung dari 1 hari itu 24 jam lebih sekian ya. Nah itu sehingga apa ya? Kalau revolusi bumi, ya, revolusi bumi itu ada lebih seperempat hari. Maka seperempat hari itu nanti dikumpulkan menjadi 1 hari. Ya di tahun kabisat. Tahun kabisat itu apa? Ayo, siapa tahu? Apa tahun kabisat? Ayo tadi sudah ada di video. Apa tahun kabisat? Ya, tahun kabisat. Ya? Siapa tahu mana yang lain? Harinya lebih 1, Bu. Harinya lebih 1 ya. Boleh yang lain ya. Ayo tahun kabisat itu apa? Yang mudah, yang simpel saja tadi ada di video. Ya. Tahunnya ya. Perhatikan ini tahunnya. Sekarang tahun berapa? 2022 ya. Tahun 2022 itu bisa enggak dibagi 4? Ya, Mati. Bisa enggak, Mati? Ayo. Bisa. Bisa? Tidak bisa ya. Yang 20 itu dapat 500, 2000 ya. Dapat 500, kemudian yang 22 dapat 50 ya. Terus sisanya 2 enggak bisa dibagi 4. Makanya itu tidak disebut tahun kabisat. Nah, tadi Moti menyebutkan tahunnya harinya lebih 1 hari. Iya, benar. Kalau sudah 4 tahun lagi dari tahun 2022 ditambah 2 tahun lagi baru tahun kabisat. Jadi kesimpulannya tahun kabisat itu jumlah tahunnya itu bisa dibagi 4. Nah, yang terjadi apa kalau tahun kabisat itu? Tahun kabisat itu yang terjadi di bulan Februari, jumlah tanggalnya berapa? Menjadi, ayo, siapa tahu? Ditambah 1. Bulan Februari itu terakhirnya tanggal berapa? Nah, bulan Februari kita nih. Nih ya. Ini bulan Februari. Habisnya tanggal 28. Apabila tahun kabisat ini 28 bisa ditambah 1. Jadi berapa? Ya. 9. Berapa, no? Ditambah 1. Jadi Februari jumlahnya berapa? Ayo. 29.000. Ini apa speakernya ya, Joyce kalau jawab. Ya, jadi Februarinya tadi kalau 4 tahun itu 28. Kalau nanti sudah 4 tahun lagi baru 29. Itu disebut tahun kabisat. Siapa di antara kalian yang lahirnya 29 Februari? Ayo. Itu Bu Kris akan kasih hadiah khusus. Bu Kris kasih kado khusus. Karena apa? Karena 4 tahun sekali. Ya. Sayangnya Bu Kris itu lahirnya 29, tapi bulannya tidak Februari. Bulannya apa? Bulannya Maret. Nah, sebentar lagi ya. Jadi sayang Bu Kris dulu kok enggak lahir tanggal 29 Februari ya. Nah,
4 tahun sekali baru ulang tahun. Enak ya. Nah, di sini ya, Bu Grace akan jelaskan lagi tentang penanggalan, anak-anak ya. Penanggalan itu kok beda ya, Bu? Ya, karena jumlahnya tadi selisih revolusi bulan dan revolusi bumi itu selisih 11 hari ya. Yang revolusi bulan itu nama tanggalannya tidak apa? Tidak Januari, Februari, Maret, April, tidak. Ya, tidak. Jadi beda. Kalau Bu Grace waktu kecil itu begini. Pertama kali itu biasanya hari pertama kali itu apa? Suro ya? Suro, Sapar, Maulud, Ba'da Maulud, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep, Ruwah, Poso, Selo, besar lagi. Nah itu. Kalau kita Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu ya. Jadi itu namanya kalender Masehi. Ya, bedanya itu ya. Kalender Masehi. Kalian nanti bisa buka di halaman ini. Halaman berapa? 95 yaitu nanti ada jumlah daripada kalender. Nah, jumlah daripada kalender itu nanti, nah ini di halaman 121. Nah, 121. Nah, itu kalian bedakan ya. 121 itu kalau kalender ya, kalender Masehi itu Januari 31, Februari 28 kecuali Kabisat ya. Februari, Maret dan lain sebagainya 30, 31, 30, 31. Tetapi kalau kalender Hijriah atau kalender Islam itu ada namanya itu apa di sini? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruwah, Saban, Ramadan itu adalah hari rayanya, hari puasanya umat Islam ya. Puasa Ramadan ya, Mbak ya. Ya, Ramadan itu puasa. Puasa kemudian 1 Syawal itu adalah hari rayanya. Makanya hari raya umat Islam itu tidak selalu sama seperti kita. Tanggal 25 Desember. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kalian harus paham itu. Nanti itu kalian penanggalan tahun Masehi itu disebut juga dengan tahun Komariah. Nah, ya, bedanya ya. Tahun Komariah itu adalah tahun Masehi. Sedangkan tahun Hijriah itu tahun Islam, penanggalan Islam. Nah, bagaimana kita bisa melihat di kalender ini ada anak-anak? Perhatikan ya, di sini kalian nanti di kalender kalian itu ada di sini. Nah, ini ya. Tanggal Februari Isra Mi'raj, tanggal 28 Februari Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ya, itu. Nah, di sini kalian bisa melihat di tanggal 28 ini kalender kita merah, ya anak-anak. Tetapi di kalender Islam itu di tanggal 27. Kamu bisa melihat begini nanti ya. Nah, ini Bu Grace cari.
Ini yang besar ini ya. Ini adalah kalender Masehi yang besar ini. 28, 27 ini yang ini adalah kalender Masehi. Nah, sekarang mana Bu yang kalendernya Islam? Yang di sini, yang kecil ini. Nih, ada kan? Di sini kecil. Ini tulisannya apa? 25 wage. Yang ada tulisannya. Legi paing pon. Hah? Ya, sudah. Ya, legi paing pon. Ya, itu adalah kalender Islam. Ya. Bisa paham ya, anak-anak? Oke. Kalau kalian sudah paham, nanti kalian bisa melihat sendiri di kalender kalian masing-masing. Ya, oke. Kalian sudah jelas anak-anak? Nah, nanti hari Senin kita akan ketemu tatap muka. Kita akan berjumpa kembali dengan tatap muka. Semoga kalian sehat semua. Kalau tidak sehat, tidak boleh masuk. Makanya jaga kesehatan. Nah, setelah itu kalian akan apa? Ulangan apa? Semester 2. Ya, semester 2 itu materinya tema 6, 7, 8, 9. Nah, hari Senin besok sudah saya bagi tema 9. Nah, itu ya anak-anak. Kiranya cukup sekian pertemuan kita melalui Zoom. Sebetulnya masih banyak, tapi ini nanti Zoom-nya gantian dengan anak kelas 3. Jadi, Bu Kris mohon maaf tidak bisa panjang kali lebar. Nah, sobat, sekarang dibuka dulu. Kita akan foto sebentar. Ya, kita akan foto sebentar. Dan kita nanti akan tutup doa. Ya, kita akan menutup doa. Ayo dibuka semuanya. Wajah-wajah kalian. Semua dibuka. Kita akan foto. Monggo Bu Leni difoto. Ya, berapa kali Bu Leni? Sudah. Oke, sudah. Dan anak, mari kita tutup di dalam doa. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah selesai melaksanakan pembelajaran melalui Zoom. Kiranya pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak berpisah. Kiranya Tuhan juga menjaga kami semua, menjaga kesehatan kami semua, agar kami hari Senin akan datang, kami bisa bertemu kembali melalui tatap muka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Selamat beraktivitas yang lain, dan nanti Bu Kris akan kirim tugas kalian ya. Demikian pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat siang anak-anak. Kalian bisa tutup ya.